Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar habira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu ilahiyah mukhlisina lahudin walahul karihal kafirun walahul karihal muslimun. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tahun 2021 Masehi. Kami segenap keluarga besar dari Padepokan Loh Jinawi, Perkumpulan Seni Budaya Loh Jinawi di Blitar, Jawa Timur, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin segenap para umat di Nusantara, dan kepada pelaku seniman budayawan yang berada di Nusantara. Mari sejenak kita mengikuti dan merayakan Hari Raya Idul Fitri ini dengan ikhlas, dengan semangat, supaya kita semua dikembalikan sebagai umat yang fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sih wiloso saha berkahing Gusti ingkang Maha Agung, mugi kaparingna dumateng kula lan panjenengan sami. Jejering titah sawantah jalma walaka ingkang boten nuncat saking kautaman. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ndedonga dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung, Gusti Allah Subhanahu wa taala ing pangajab. Mugi-mugi sedaya ayan ingkang badhe kalampahan wonten ing Hari Raya Idul Fitri ini supados katingal rancak kalisa ing rubeda tenebihna ing bikakala antuk rahayu wilujeng. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tetap kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, dan segenap saudara kita seniman budayawan. Mari kita sejenak menggali sejarah adanya agama dan budaya. Kami dari Ketua Umum
perkumpulan seni budaya Loh Jinawi yang berada di Blitar, Jawa Timur, Indonesia, menyampaikan bahwa menurut sejarah para leluhur, sejarah para guru besar budaya yang telah menyampaikan bahwa agama dan budaya itu hal yang tidak bisa terpisah. Pernah disampaikan pesan sejarah, sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Yang kedua, jangan tinggalkan sejarah atau jangan tinggalkan jas merah. Petuah itu pernah disampaikan oleh guru besar budaya di Nusantara, yakni pendiri Republik Indonesia, beliau Bung Karno. Untuk itu marilah kita gali energi-energi budaya yang berada di Nusantara bersama dengan kewajiban kita menjalankan syariat agama, menjalankan kewajiban-kewajiban kita di wilayah kita atau daerah kita sendiri, atau masing-masing kita perlu untuk menggali budaya sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Untuk itu, terkait agama dan budaya pernah disampaikan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terkait agama sudah didawuhkan di dalam ayat suci Al-Quran yang bunyinya lakum dinukum waliyatin. Untuk kamu adalah agamamu, untuk aku adalah agamaku. Namun untuk budaya, seni budaya, ini wadah dari semuanya. Di dalamnya kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang harus kita terapkan, yang harus kita bangkitkan dan kita laksanakan bersama. Ini tentunya menjadi kewajiban-kewajiban kita, khususnya kalangan generasi muda yang sebagai generasi penerus. Mari kita bangkitkan energi seni budaya kita di Nusantara sesuai dengan adat istiadat seni budaya daerah kita masing-masing. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, marilah kita jadikan momen bersama untuk saling bersilaturahmi, untuk saling bersaudaraan, untuk saling sapa menyapa melalui WA dan online. Kita semua wajib mengikuti, mentaati anjuran-anjuran peraturan daripada pemerintah kita yang mana telah menyampaikan bahwasanya dalam suasana pandemi ini kita tidak boleh berkumpul-kumpul dan tidak boleh saling membaur dari
insan satu dengan yang lainnya. Ini pertanda bahwa kita harus kembali ke jati diri kita masing-masing, bahwa kita harus kembali ke fitrah kita masing-masing. Ini adalah sebuah petunjuk, sebuah pelajaran bagi kita semua yang datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dan terkait masalah agama dan budaya, kita sebagai umat muslim harus mengingat dengan dawuh petunjuk yang berada di kitab suci kita, yakni ada salah satu ayat yang mengatakan atau yang bunyinya ati'ullaha wa ati'u rasulillah wa ulil amri minkum. Kita semua bahwa harus percaya dengan adanya Allah dan harus percaya dan mengikuti dengan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita hidup di pemerintahan atau di dunia harus taat dengan aturan-aturan pemerintah. Insya Allah kalau kita menjalankan ketiga-tiganya itu jelas, itu adalah syariat, itu adalah sarana, itu adalah dasar bahwa kita nantinya insya Allah selamat dunia akhirat. Hadirin kaum muslimin dan para seniman budaya di Nusantara yang berbahagia. Dengan kita menggali sejarah-sejarah yang ada, tentunya kita yakin bahwa apa yang kita hadapi sekarang, bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah merupakan ujian bagi kita, cobaan bagi kita, dan peringatan dari Allah dan alam untuk kita. Di satu sisi kita merasa sedih, kita merasa minder, kita merasa terbatasi oleh segala sesuatunya. Akan tetapi di sisi lain ini adalah petunjuk yang luar biasa. Allah dan Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan petunjuk seperti ini karena semuanya dan segala sesuatunya yang ada di dunia ini hanya milik Allah semata. Dan menurut pendapat kami, dari penggali budaya, dari penggali sejarah, bahwa ini adalah justru petunjuk dari Allah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita terima dengan senang hati, dengan bangga, dan dengan semangat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kita masih beruntung bahwa Allah Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan perlindungan atau mengingatkan dengan adanya pemanasan global di dunia. Allah hanya memberikan sebuah ingatan sehingga kita semua harus menjalani lockdown, diam dan tenang. Diam bukan dalam arti kita tidak boleh bekerja. Diam bukan dalam arti kita tidak boleh bergerak. Diam dalam arti bukan kita tidak boleh berkarya, tidak boleh beribadah, tidak boleh kemana-mana, itu tidak. Diam dalam arti kita tetap
bisa melaksanakan aktivitas apa saja, kita tetap bisa kemana saja. Yang penting satu, tidak nyalai aturan. Sejenak kita kupas dengan bahasa lockdown. Lockdown adalah diam. Dari pemanasan global sehingga menjadi dingin, terhenti. Mari kita ambil maknanya, bahwa kita sadari, kita pahami bahwa dunia ini adalah sudah tua, dan bumi pertiwi ini kalau kita bisa kontak, kita bisa paham, ini sudah bumi pertiwi sudah hari-hari menangis karena adanya pemanasan global di dunia, dan juga dari olah para manusia yang sebagian besar sudah keluar dari relnya. Dengan adanya diadakan pendinginan atau dengan bahasa lockdown, berhenti, ini harus kita berlapang dada. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan adanya segala sesuatu yang kita hadapi ini masih merupakan peringatan yang baik untuk kita semua. Dalam artian yang telah disampaikan oleh para tokoh agama, para tokoh budaya, para leluhur dan lain sebagainya, yang namanya kiamat adalah tertunda. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dengan pemanasan global di dunia ini, sehingga lapisan ozon di dalam bumi kita semakin menipis. Kalau Yang Maha Kuasa tidak memberikan ingatan seperti ini, apa yang akan terjadi? Itulah saudara-saudaraku yang perlu kita pahami bersama. Maka marilah semuanya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh seniman budaya, apapun dan bagaimanapun yang kita terapkan, kita jalankan, kita laksanakan selama ini, itu hanya sebuah sarana atau syariat agama atau kegiatan budaya itu. Kalau memang apa yang kita terapkan itu sesuatu hal yang baik, sehingga bisa membuat orang lain senang, itu adalah ibadah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita semua selalu ingat dan selalu sadar, selalu kuat bahwasanya ada 4 dasar yang menurut agama dan budaya itu perlu kita perhatikan, perlu kita jalankan. Para tokoh agama, para leluhur pinunjul dulu yang pernah menyampaikan petuahnya bahwasanya ada 4 dasar yang perlu kita jalankan. Yang satu adalah syariat, yang 2 adalah thariqat, yang 3 adalah hakikat, dan yang 4 adalah makrifat. Hal ini kita kolaborasikan, kita padukan, kita adopsi dari sejarah para wali kita,
yang meneruskan amanah dari Rasulullah bahwa para wali sudah membuat sebuah dasar yang diwujudkan dalam syariat, yaitu tembang mojopat. Nah, bahasa mojopat dalam hal ini bukan hanya tembang, tembung dan tembang yang harus kita nyanyikan dan harus kita terapkan bersama dalam nuansa seni, itu tidak. Mojopat dalam hal ini kita harus memahami dengan 4 dasar tersebut, yaitu dari syariat sampai ke makrifat. Dan hal itu yang selama ini belum pernah dibedarkan, belum pernah disampaikan, belum pernah diibarkan secara umum dan terbuka. Marilah kita gali bersama-sama bahwasanya itu adalah pedoman dasar yang harus kita terapkan bersama, supaya kita menjadi umat yang percaya diri, menjadi umat yang tenang, menjadi umat yang tanggap dan teguh, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, marilah kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Insya Allah, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita mengadakan doa bersama lintas agama. Semua yang kita hadapi ini akan menjadi tenang, akan menjadi tentram, gemah ripah loh jinawi karto toto toraharjo. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ceramah budaya dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Semoga saudara-saudara kaum muslim yang menjalankan Hari Raya Idul Fitri, semoga selalu lancar dan semoga kita semua dikembalikan menjadi umat yang fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan kata-kata ungkapan, wa qad yurjali jar'is saifin bur'un wala bur'un liman jaro alisan. Kalau pedang lukai tubuh masih adakan harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Untuk itu, pada kesempatan di hari raya yang Idul Fitri yang fitrah ini, mari kita saling memaafkan dengan bahasa mohon maaf lahir batin. Semoga kita dikembalikan menjadi umat yang fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar habira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilla, la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.